Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan terkait hasil review jurnal saya. Saya akan share screen. Baik, saya memilih judul jurnal dengan evaluasi kesesuaian lahan dan upaya pengembangan lahan kering untuk budidaya tanaman tebu di Kabupaten Brebes. Sebelumnya, perkenalkan saya Fenty Sarohmatul Nabila dengan NIM 19 15 10 10 1006. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Sejalan dengan kebutuhan gula yang semakin mendesak dan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan, khususnya lahan kering untuk pengembangan budidaya tanaman tebu di Kabupaten Brebes, perlakuan khusus seperti pemupukan yang optimal perlu dilakukan untuk memacu produksi tebu yang lebih tinggi. Untuk bahan dan alat yang digunakan yaitu peta landus, peta iklim, peta land system, peta kontur, peta rupa bumi, peta administrasi, dan bahan-bahan kimia untuk analisis kimia tanah dan fisika tanah. Untuk alatnya sendiri, menggunakan GPS, bor tanah, kantong plastik untuk sampel tanah, dan alat-alat laboratorium untuk analisa kimia dan fisika tanah. Untuk metodologinya terdapat dua, yaitu pembuatan peta dan analisis. Untuk pembuatan peta terdapat kegiatan yaitu overlay peta-peta yang dilanjut dengan survei lapangan. Yang selanjutnya yaitu analisis. Analisis terdapat dua analisis, yang mana yang pertama yaitu analisis Geographical Information System yang memakai software ArcView Spatial Analysis versi 2.0a. Untuk yang kedua yaitu analisis sampel tanah yang dilakukan di laboratorium untuk mengevaluasi sifat-sifat kimia tanah dan fisika tanah di daerah penelitian. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Secara umum, terdapat 5 faktor pembatas dalam menilai kesesuaian lahan untuk budidaya tanaman tebu, yaitu yang pertama, rejim suhu. Terdapat dua, yaitu curah hujan dan bulan kering. Curah hujan yang dibutuhkan antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun, sedangkan bulan kering di antara 2 sampai 5 bulan. Pada masa ini, pertumbuhan vegetatif berhenti dan digunakan untuk mempertinggi kadar gula dalam tebu. Yang kedua yaitu kondisi perakaran. Kondisi drainase yang ideal untuk pertumbuhan tanaman tebu mulai dari agak cepat sampai dengan agak terhambat. Lalu untuk tekstur tanah, memiliki tekstur yang relatif halus yang masih sesuai untuk mendukung tumbuhnya tanaman tebu dengan baik. Dan kedalaman perakaran yang optimal untuk tanaman tebu adalah lebih dari 30 cm. Untuk kondisi tanah demikian sesuai dengan persyaratan untuk tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman tebu. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, terrain, terdapat lereng dan batuan permukaan serta singkapan batuan. Untuk kemiringan lahan yang relatif landai kurang dari 8% sehingga mudah dalam pengupayaan pengelolaan budidaya tanaman tebu. Yang selanjutnya yaitu batuan permukaan. Diperlukan batuan permukaan yang sedikit, kurang dari 10%, dan sama halnya dengan singkapan batuan yang diperlukan yang cukup sedikit, kurang dari 10%. Nah, yang keempat yaitu retensi hara tanah. Terdapat dua, yaitu kapasitas tukar kation dengan derajat keasaman atau pH tanah yang sesuai untuk persyaratan tumbuh tanaman tebu antara kisaran 6-7. Sedangkan hara yang tersedia ditentukan yaitu kandungan P2O5 yang relatif rendah dan kandungan K2O dalam tanah juga relatif rendah.
Dan untuk kebutuhan pupuk ZA, diperlukan pupuk ZA sebanyak 575 kg per hektar. Dengan pemupukan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama dilakukan setelah tanaman tebu disulam, lalu yang kedua diusahakan pada waktu masih musim hujan, karena pupuk ZA ini dapat bekerja dengan efektif ketika terdapat air. Untuk kebutuhan pupuk SP36 adalah sebanyak 170 kg per hektar, dilakukan sebanyak 1 kali pada saat pengolahan tanah. Kebutuhan pupuk KCl sebanyak 600 kg per hektar, dan tanaman tebu yang kekurangan pupuk K tidak dapat digunakan untuk bibit. Turunnya kadar gula dan kualitas nira yang disebabkan oleh pemupukan N yang berlebihan dapat diperbaiki dengan pemberian pupuk K. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya upaya penggunaan lahan kering ini akan berhasil dan tidak kalah dibandingkan dengan lahan beririgasi adalah melalui praktek budidaya yang baik atau good agriculture praktis, khususnya melalui pemupukan yang tepat dan optimal. Diperlukan pupuk N berupa ZA dengan dosis 575 kg per hektar, pupuk P berupa SP36 dengan dosis 170 kg per hektar, dan pupuk K berupa KCl dengan dosis 600 kg per hektar untuk budidaya tanaman tebu secara optimal. Untuk sarannya, sebagai tambahan dan sekaligus pelengkap atau komplementer unsur hara untuk mempertahankan kesuburan lahan, disarankan untuk menggunakan pupuk kandang. Baik, terima kasih. Berikut tadi kesimpulan dan pembahasan penjelasan mengenai review jurnal saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.